warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bingkis, Bincang-Bincang Ekis. Di episode kali ini tentunya kita akan membahas hal yang jauh lebih keren dan jauh lebih menarik loh daripada sebelumnya. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabarnya dulu nih ke teman-teman yang menonton. Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tetap jaga kesehatan terus karena kesehatan itu penting. Sebelumnya izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Saya Meta Pratika Wijaya sebagai host pada podcast kali ini, dan tentunya saya di sini nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh narasumber kita dari alumni Hima Ekis juga, yaitu Kakanda Ihsan Ilmi Jauhari. Halo Kanda, gimana kabarnya? Ya, baik Meta ya. Kabar Meta gimana? Alhamdulillah Bang. Sebelumnya boleh kali Bang memperkenalkan diri dulu biar teman-teman di rumah atau sobat Ekis di rumah yang belum kenal bisa kenal lagi. Oh iya, siap. Ya, teman-teman, perkenalkan saya Helmi Jauhari. Teman-teman atau sobat Ekis lah ya. Sobat Ekis bisa manggil saya Helmi. Saya mahasiswa WAMKA, udah lulus tahun di 2020 ya, teman-teman. Terus aktivitas saya sekarang ini menjadi seorang entrepreneur atau ya sebutan yang lebihnya menjadi seorang pedagang gitu, sedang merintis usaha. Gitu. Oke Bang, terima kasih atas memperkenalkan dirinya. Sebelumnya saya manggilnya apa nih Bang? Kanda, Abang atau Kakak? Iya. Bang aja biar kita ini akrab. Langsung aja ya Bang ya ke pertanyaan. Menurut Bang Helmi nih, definisi dari ekonomi Islam itu apa sih Bang? Ya kalau misalnya kita bicara tentang ekonomi Islam, berarti kan ada dua kata gitu ya, ekonomi dan Islam. Kalau ekonomi itu kan ya segala macam aktivitas jual beli, transaksi, terus juga utang piutang ataupun pokoknya ya aktivitas ekonomi lah ya, aktivitas ekonomi yang mana itu tuh sesuai dengan syariat Islam gitu. Kalau ekonomi Islam gitu, jadi Islam itu kan sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita dalam bermuamalah atau dalam berekonomi, baik itu jual beli ataupun utang piutang, terus juga bahkan soal harta warisan pun juga harus sesuai dengan syariat Islam gitu. Itulah ekonomi Islam, karena pada dasarnya kan dalam bermuamalah itu kita sebagai orang Islam itu ya harus sesuai dengan tuntutan dari Allah dan Rasul gitu kan, karena kan kita seorang orang Islam gitulah ya gitu. Kita jadi harus menerapkan segala aktivitas kita termasuk ekonomi ini sesuai dengan syariat Islam, maka muncullah atau tercetusnya lah ekonomi Islam kayak gitu. Terus keunggulan di dalam ekonomi Islam itu ada apa aja Bang? Kalau ekonomi Islam itu kan ini ya, bersumbernya itu kan dari Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi sumbernya itu udah sumber ilahi gitu. Kita tuh masuk ke dimensi yang berbeda ya Mita ya. Jadi kalau misalnya ekonomi Islam itu kan adalah ini ya, misalnya ilmu yang memang sudah ada ataupun sudah terbentuk, yang memang dari Allah SWT gitu ya, memang dari Al-Quran dan Sunnah kan. Nah keunggulannya itu gitu. Jadi kita tuh dalam melakukan aktivitas itu sudah diatur, dan yang atur itu adalah yang menciptakan kita kayak gitu. Itu salah satu keunggulan gitu. Jadi tentu itu adalah yang terbaik gitu. Cuma memang secara penerapan masih belum gitu kan. Secara penerapan kita masih belum. Lalu yang keunggulan selanjutnya secara keadilan gitu. Ekonomi Islam itu kan lebih adil, maksudnya lebih kayak apa ya, kayak adil gitu dibanding kalau misalnya ekonomi kapitalis gitu kan. Kita kan biasa disandingkannya itu dengan ekonomi kapitalis, terus juga disamakan dengan ekonomi sosialis gitu, padahal kan ada perbedaannya gitu. Nah kalau misalnya ekonomi Islam, sisi keadilannya itu lebih terasa gitu, karena kita kan pemerataan gitu, makanya ada zakat, infak, sedekah. Kalau misalnya ekonomi kapitalis kan lebih ke ini, dia lebih ke mana, lebih hanya kepentingan pribadi aja ataupun golongan tertentu tanpa mengesampingkan pihak-pihak yang lain juga gitu. Yang penting kan
kita aja yang sejahtera gitu. Tapi kalau misalnya kita itu ada pemerataan gitu, ada namanya kesejahteraan yang merata, sehingga kita itu ya sama-sama berjamaah gitu. Makanya kan kayak ekonomi Islam itu kan secara tidak langsung kita tuh berjamaah gitu dalam perekonomian. Misalnya kan ada juga berjamaah dalam sholat, berjamaah dalam keluarga, berjamaah dalam masyarakat. Nah kita ekonomi Islam itu berjamaah dalam melakukan perekonomian gitu, segala macam apapun ekonomi itu. Nah itu salah satu keunggulan kita. Itu sih kita ya untuk ekonomi Islam keunggulannya apa. Terus di dalam ekonomi Islam itu kita bisa meliputi apa aja bang? Meliputi. Ya kalau ekonomi Islam itu luas banget ya, perspektifnya sangat luas sekali gitu. Karena kan kita ini kan bersumbernya itu dari istilahnya Al-Quran dan Sunnah gitu ya, Sunnah Rasul. Jadi cakupannya itu bukan hanya cakupan secara kita melakukan aktivitas sehari-hari aja di dalam ekonomi gitu, tapi kita juga harus ada pemahaman terkait keagamaannya gitu. Makanya meliputinya itu dari segala aspek gitu kan. Jadi kita bisa belajar di usul fikih, terus juga fikihnya kita harus pahami, itu meliputi juga dalam ekonomi Islam. Terus juga segala macam transaksi atau akad-akad gitu. Nah itu yang kita pelajari ataupun di ekonomi Islam itu meliputi demikian gitu. Termasuk juga transaksi yang dilarang, karena kan kita itu kan kalau misalnya kaidah fikih ya, kalau kaidah fikih itu kan bahwasanya dalam setiap bermuamalah atau dalam sisi kehidupan gitu, itu semuanya itu boleh kecuali yang dilarang. Nah makanya kita juga harus tahu pelarangan apa sih yang diatur oleh agama kita gitu dalam berekonomi itu apa. Makanya kita juga harus tahu hal-hal yang dilarang dalam bertransaksi ekonomi kayak gitu. Kayak seperti riba ya bang. Nah ya riba, terus misalnya istilah maghrib tau kan? Maghrib apa coba tau nggak? Ya coba bang jelasin biar teman-teman di rumah juga tahu. Oh ya, maghrib itu kan maisir itu kan judi ya, spekulan ya, kita nggak boleh gitu kan. Terus goror, ketidakjelasan. Jadi bisnis itu harus jelas sumbernya gitu. Terus akadnya juga jelas, tidak ada penipuan, termasuk kan goror itu ketidakjelasan juga gitu. Nah terus riba ya kan. Riba itu kan penambahan nilai ya, dimana misalnya tadinya seharusnya kita pinjamnya sekian, tapi kita disuruh balikinnya lebih gitu dibanding yang kita pinjam. Nah itu kan riba tergolong. Kalau misalnya kita berdagang nih bang, ngambil keuntungannya itu misalkan itu minimal berapa gitu bang? Kan ada tuh orang dagang yang lebih gitu, itu bisa dikatakannya riba bang. Misalnya kita ngambil keuntungannya gitu. Kalau saya pribadi kan saya berdagang lah ya, sekarang aktivitas saya kan berdagang gitu. Kalau yang saya pelajarin sebenarnya tidak ada tolak ukur terkait bagaimana kita mengambil margin atau profit dalam setiap aktivitas dagang kita gitu. Maksudnya dalam jual beli kita tuh setahu saya tidak ada aturan. Cuma memang kita yang tidak boleh itu adalah menzolimi. Yang dalam artian bahwasanya kalau misalnya kita ngambil untungnya kebablasan, kebanyakan itu kan seakan-akan menzolimi gitu. Misalnya kayak contoh misalnya contohnya misalnya kayak sekarang nih misalnya lagi viral kan antigen itu kan terlalu tinggi, makanya itu kan diturunin terus. Nah itu ada yang beberapa pihak yang menyatakan itu sebenarnya kurang baik gitu, karena kan ini istilahnya kita ini kan kemaslahatan semuanya gitu, PCR, antigen dan lain-lain itu. Nah makanya harusnya marginnya tipis saja gitu. Nah itu kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya Abdurrahman bin Auf, tahu kan Abdurrahman bin Auf, sahabat yang salah satu yang paling kaya di istilahnya, bahkan termasuk mungkin orang paling kaya sepanjang dunia gitu, maksudnya sepanjang adanya dunia ini gitu kan, termasuk salah satunya gitu. Itu dia mengambil marginnya tipis tapi mainnya kuantitas banyak gitu. Itu iya, keuntungannya diambil tipis tapi
istilahnya omsetnya banyak gitu, maksudnya pemasukannya atau misalnya banyak yang belanjanya gitu, lebih banyak dia ngincer yang biar kuantitas orang yang beli itu lebih banyak, karena kan kalau misalnya untungnya dikit kan pasti lebih rame dong gitu. Pasti kalau misalnya kita beli sembako nih yang murah sama yang mahal, pasti orang larinya pada yang murah kan. Nah itu dia ngambil untung tipis, itu udah istilahnya dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf gitu, sehingga dia cepat dari Madinah. Saat dia hijrah dari ke Madinah itu dia langsung legit gitu kekayaannya gitu, karena memang sistemnya demikian, dia ngambil margin tipis kayak gitu. Kan teman-teman sekarang kita udah pada tahu kan apa yang jadi tentang ekonomi Islam, dan kita juga bisa menambah pengetahuannya nih dari yang belum tahu jadi tahu. Saya mau tahu dong Bang, alasannya Bang Helmi memilih ekonomi Islam itu. Alasannya ya, cerita sedikit nggak apa-apa ya, maksudnya agak Apa-apa, nih Bang. karena sejarah Ya, gini ceritanya. teman-teman juga di rumah tahu. Iya. Jadi saya itu memang dari SMP tuh tertarik di dalam dunia ekonomi gitu. Dari SMP saya udah putuskan masa depan saya itu bergeraknya di dalam bidang perekonomian dari SMP. Ingat betul kelas 3 itu 3 SMP. Maka cita-cita saya waktu itu menjadi Menteri Keuangan atau bahkan ya sekarang mungkin Menko Perekonomian gitu, cita-cita saya waktu itu. Dan jelas jurusannya masuk masuk SMA IPS dong, walaupun misalnya mungkin secara kemampuan IPA bisa juga gitu. Dan impactnya itu ya saya malas belajar IPA gitu, karena memang sudah tertarik di ekonomi IPS-nya itu gitu. Walaupun mungkin kalau kita pelajari bisa gitu kan, tapi karena saya udah tertarik gitu. Kenapa saya tertarik di dunia ekonomi? Karena dulu saya suka baca buku-buku motivator, buku-buku konspirasi. Tentang ekonomi. Iya, tentang ekonomi, yang mana bisa melecut semangat kita gitu untuk bahwasanya kita itu sukses lah di dunia gitu. Maksudnya memang sih target akhirnya sukses akhirat gitu, tapi di dunia itu pun kita sukses gitu. Dan potensi yang lihat pada saat itu potensi terbesar adalah di dunia perekonomian. Tapi seiring berjalannya waktu di kelas 4 tuh kalau saya kan sebutannya 1 sampai 6 gitu. Kelas 4 tuh 1 SMA. Nah, 1 SMA itu guru tauhid saya, kita ada akidah lah, guru namanya ada mata pelajaran akidah gitu kan. Ngomong gitu dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas, dan dengan penuh keyakinan gitu kan. Dia ngomong, untuk apa kita lebih mempercayai ilmunya manusia sedangkan padahal ilmu Allah itu lebih sempurna. Wah kan tersedak kita, gitulah tersedak kita kan. Bener juga ya, kenapa kita lebih mempercayai dunia. Masa ilmu-ilmu yang memang itu buatan manusia kan, ilmu ekonomi kan saat masa ini Adam Smith gitu-gitu kan buatan ini, istilahnya itu ilmu yang dari bersumber pikiran manusia gitu. Nah akhirnya langsung saya berubah lah, akhirnya saya harus memahami ekonomi Islam. Dan dari saat itu sampai sekarang saya meyakini bahwasanya memang ekonomi Islam itu sebenarnya adalah ilmu ekonomi yang paling terbaik, karena jelas kayak yang tadi kita bilang diskusi di awal bahwasanya ilmu itu bersumbernya dari Allah gitu, yang mana ditulis di dalam Al-Quran dan hadis yang memang yang istilahnya yang soheh lah ya, hadis soheh hasan yang berasal dari Rasulullah gitu kan. Nah kayak gitu, jadi ya itu sejarahnya sih kenapa saya kok masuk ke ekonomi Islam gitu. Nah untuk teman-teman juga, maksudnya kan kadang kepikiran juga kan teman-teman itu kok masuk ekonomi Islam ntar kerjanya di mana gitu kan, pada bingung kan. Nah saya sih menyarankannya untuk bisa mengubah pola pikir kita gitu saat kita masuk ke ekonomi Islam itu, bukan kita mengincar pekerjaan gitu. Karena kalau misalnya saya lihat track record ini ya, maksudnya alumni sekarang ini, termasuk kan saya kan alumni juga yang udah setahun lah selesai gitu di perkuliahan itu, memang mengarahnya itu banyak yang tidak ke ranah yang di dalam keuangan lembaga keuangan syariahnya juga gitu, ke mana-mana lah, menjelajah kemana-mana. Nah bukan itu memang sasarannya, tapi sasarannya adalah pemahaman kita bahwasanya dalam melakukan aktivitas ekonomi itu ya kita sebagai orang Islam harus yakin bahwasanya ya memang
sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu kan, untuk bisa menjadi seorang Islam yang kafah gitu bahasanya. Ini teorinya, tapi prakteknya kita step by step lah ya, bertahap untuk bisa benar-benar sesuai dengan yang nas di dalam Al-Quran dan Sunnahnya itu tersebut gitu. Kayak gitu kita sejarah panjangnya. Terus nih Bang, ada nggak hambatannya atau tantangan gitu di Bang Helmi ngambil ekonomi Islam ini? Hambatan atau tantangan? Ya, hambatannya banyak ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman panggilan apa kalau misalnya sobat tekis bukan apa gimana? Ya boleh. Ya, sobat tekis gitu ya. Iya. Tantangannya pasti kita diragukan gitu. Ngapain sih kita belajar ekonomi Islam, toh sama aja kan penamaannya. Maksudnya hanya berbedanya tuh penamaan aja gitu. Padahal dalam prakteknya kita katanya sama aja gitu. Ya kalau saya bilang memang demikian, karena kan pada kenyataannya dalam berekonomi itu kan kita sebagai orang Islam itu tetap harus sesuai dengan syariat gitu, walaupun misalnya penamaannya bukan model-model kayak misalnya kayak murabahah atau musyarakah yang akad-akad itu, tapi misalnya transaksinya dibolehkan, maksudnya sesuai dengan memang boleh gitu, maksudnya nggak ada yang dia nggak melanggar ya, sesuai dengan yang diatur dalam Quran, ya itu ekonomi Islam gitu, walaupun namanya bukan nama-nama yang Arab gitu. Itu Gus Dur gitu juga dia. Gus Dur tuh kalau misalnya ini nggak apa-apa ya, kita sambil ini ya, maksudnya sambil sharing-sharing. Gus Dur itu juga memahami secara hikayat ekonomi Islam itu, dia menggambarkan maksudnya untuk biar kita lebih kayak kultural sesuai dengan budaya kita di Indonesia, dia menyebutnya ekonomi kerakyatan gitu, bukan ekonomi Islam, tapi secara hakikat sama. Karena memang kan tadi saya bilang bahwasanya kita tuh sedang berjamaah dalam berekonomi kalau ekonomi Islam itu gitu. Nah, hambatannya kita tidak banyak di luar sana itu memahami ekonomi Islam itu hanya nama aja gitu, padahal kan seharusnya bukan namanya, tapi penerapan dalam prakteknya yang tidak boleh ataupun harus pokoknya yang tidak boleh, yang dilarang gitu ya, misalnya yang tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang gitu di dalam Al-Quran dan Sunnah gitu. Karena kan kaidah fikih kan tadi gitu, kaidah fikih kan aktivitas kehidupan di duniawi itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Berbeda dengan beribadah. Kalau beribadah kan semuanya itu dilarang kecuali yang dianjurkan, kecuali yang diatur gitu. Jadi kalau ibadah itu semuanya nggak boleh, tapi kalau yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah ya maka kita harus melaksanakannya. Itu perbedaannya. Nah, terus yang hambatan kedua itu kan pertama, berarti kan secara penamaan kan bahwasanya kita masih diragukan bahwasanya ekonomi Islam itu hanya sebutannya penamaannya aja gitu, padahal praktiknya sama aja gitu. Tapi sebenarnya kan memang secara penerapan tadi yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, yang kedua itu kita ini tantangan kita itu mungkin memang sudah digariskan juga sama Rasulullah gitu, bahwasanya kita itu umat Islam itu seperti perumpamaannya itu buih di dalam lautan, ya kan? Kita banyak tapi itu kita tuh buih di dalam lautan gitu, kita nggak kuat. Jadi bahkan tanpa perlu kita sebut ekonomi Islam pun seharusnya kita ekonomi itu harus sesuai dengan Islam gitu kan, tapi karena kita sedang posisinya kalah gitu, sedang di peradaban kita kalah, maka kita harus menambahkan kata Islam di dalam ekonomi gitu. Paham nggak ya gitu kan ya? Karena kita sedang dikuasai ilmu-ilmu barat gitu, ilmu kapitalis, jadi semua istilahnya itu adalah istilah dari pemikiran manusia. Nah, jadi kita masih kalah dalam hal itu, sehingga literasi kita masih kurang gitu kan, literasi tentang ekonomi Islam masih kurang, dikarenakan memang bahasanya sudah terdoktrin gitu dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Dari tahun abad ke berapa itu penerapan ekonominya itu ya menggunakan metode ekonomi barat kayak gitu. Ya konvensional kayak gitu. Itu sih Mas dua tantangan kita yang harus bisa kita coba kikis gitu untuk bisa ya membangkitkanlah ekonomi Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Terus nih Bang, menurut Bang Helmi, peluang ekonomi Islam di Indonesia untuk masa yang akan datang gimana Bang? Sangat
ini peluangnya itu sangat besar sekali gitu. Tadi yang bahwasanya kan kita itu umat Islam terbanyak ya di dunia gitu. Indonesia itu kan negara mayoritasnya Muslim gitu, maka tentu kita itu sudah punya target pasar. Ekonomi Islam itu ilmu ekonomi Islam atau penerapan ekonomi Islam itu sudah mempunyai target pasar yang jelas di Indonesia karena kita adalah mayoritas Islam, agamanya mayoritas Islam penduduknya gitu. Tentu seharusnya bisa berkembangnya sangat pesat seharusnya gitu. Cuma tadi karena ada tantangan tadi yang bahwasanya kitanya kekurangan literasi, SDM-nya masih belum memadai gitu kan, atau belum istilahnya penerapannya kita sudah terlalu power dari ilmu barat itu masih terlalu kuat gitu, sehingga kita masih jauh gitu dibanding dengan ilmu-ilmu yang konvensional gitu. Bahkan kan kalau misalnya dari statistik kita aja nggak nembus keuangan syariah ya, kita aja nggak nembus 10% dari keseluruhan pokoknya dari keseluruhan transaksi keuangan di Indonesia. Nggak, berarti masih kecil banget itu. Padahal kan 100%, tapi kita dan kita mayoritas Islam semua, maksudnya mayoritas agama kita penduduknya Islam, tapi keuangan syariahnya, transaksi keuangan syariahnya itu baru hanya sekitar 6% gitu. Jauh kan, 6 banding 94 ya, terlalu jauh gitu. Nah itu tapi peluangnya masih ada, karena apa? Kita kan mayoritas gitu, kita agama mayoritasnya Islam, sehingga nantinya kalau misalnya literasi diperkuat kayak contohnya podcast ini kan ini ya menambah literasi gitu untuk kepada sobat tekis gitu kan, ataupun misalnya nonton di channel kita ini gitu. Nah ya itu ntar lambat laun pasti akan meningkat, dan ditambah pemerintah yang serius penangani di dalam ekonomi Islam ini gitu. Salah satu contohnya kan udah mulai kelihatan seriusnya itu dengan penggabungan 3 merger bank kan, yang Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah ya digabung menjadi bank muamalat terpisah. Enggak kan, bank muamalat bukan BUMN. Jadi tiga bank itu di merger jadi Bank Syariah Indonesia. Jadi itu tanda ya, salah satu tanda lah bahwasanya pemerintah sedang serius juga untuk fokus di penanganan di ekonomi Islam, sehingga nanti lambat tahun kita ekonomi Islam ini semakin terkenal lagi dan semakin bisa dipraktekkan atau diaplikasikan ke masyarakat di Indonesia kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Helmi Ya. atas penjelasannya. Kali ini benar-benar keren ya teman-teman pembahasannya dari yang sebelumnya. Mungkin kita di podcast kali ini kita bisa menambah ilmu nih dari yang kita tidak tahu, jadi kita tahu. Dan juga buat diri saya pribadi juga belum mengetahui lebih luas tentang ekonomi Islam, jadi pas Bang Helmi jelasin jadi lebih tahu. Mungkin kita cukupkan aja kali ya Bang ya diskusi kali ini. Kalau misalnya mau lebih lanjut bisa hubungin Bang Helmi-nya kali ya Bang ya, atau bisa DM IG-nya. Boleh ya kalau misalnya. Mungkin sebelum saya tutup boleh closing statement-nya Bang, atau motivasinya gitu buat teman-teman di rumah, buat sobat Ekis yang di rumah. Oh ya, closing statement-nya itu saat kita memutuskan terjun ya ke dalam dunia ekonomi Islam lah ya, gitu sebutannya dunia ekonomi Islam, atau kita masuk ke jurusan ekonomi Islam ya di kampus manapun, bukan hanya di UAMGA, itu yang kita istilahnya kita yakini bahwasanya kita itu sudah tepat gitu, berada di jalur yang tepat, sehingga tidak perlu ada penyesalan gitu, karena bagaimanapun kita itu sudah yakin bahwasanya, kita percaya bahwasanya berarti kan tadi bahwasanya ilmu Allah ini lebih ya memang sempurna gitu dibanding dengan ilmu yang lain, tapi memang dalam penerapannya masih belum gitu, masih jauh gitu. Cuma memang yang perlu kita yakini itu satu itu dulu gitu, bahwasanya kita sudah tepat berada di jalur di dalam ekonomi Islam ini, tinggal bagaimana kita membantu mengembangkan ekonomi Islam gitu dengan
informasi, baik itu secara prakteknya, baik itu secara edukasi juga, ataupun bahkan bimbingan-bimbingan yang lain-lainnya gitulah, atau buat sebuah komunitas ataupun kita terjun ke masyarakat juga gitu untuk bisa memperkenalkan ekonomi Islam itu lebih jauh lagi di mata masyarakat, karena ekonomi Islam itu luas sekali ya, maksudnya bukan hanya berkaitan tentang keuangan syariah aja, tapi ada juga berkaitan tentang zakatnya, infak, sodako, yang mana itu untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang kesusahan ataupun tetangga-tetangga kita yang berada di garis kemiskinan, itu bisa menaikkan level mereka untuk bisa diratakan gitu semua kesejahteraan kita di Indonesia ini khususnya, ataupun bahkan ya minimal di tetangga kita lah, sekeliling tetangga kita bantu gitu, karena kita ini bertitel mahasiswa ekonomi Islam yang tentunya punya peran lebih untuk bisa meningkatkan kesejahteraan juga gitu ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan kita pada closing statement ini. Terima kasih ya Bang ya. Oke teman-teman di rumah, kita tutup aja podcast kali ini.